Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar organ reproduksi pada pria bersama saya, Emma Mariani, Guru IPA MTS TPI. Sebelumnya ingin saya tekankan bahwa video ini murni video edukasi ya, jadi kalian tidak perlu tabu untuk mempelajarinya. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu harapkan kalian tidak lupa untuk berdoa dulu ya anak-anak, agar ilmu yang kalian dapatkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lahir di dunia ini, bisa menikmati dunia dan seluruh keindahannya. Pada pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian masih terus semangat ya. Tetap jaga kesehatan dan rajin ibadahnya. Setelah kamu mempelajari organ reproduksi pada pria, kamu dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi dan menyebutkan fungsi-fungsi organ penyusun reproduksi pada laki-laki, serta mengidentifikasi proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Baiklah, kita mulai pembelajaran sistem reproduksi pada laki-laki ya. Secara umum, organ reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Kita mulai tentang organ reproduksi luar pada gambar tampak di samping. Organ reproduksi luar adalah organ reproduksi yang terletak dari luar tubuh atau yang dapat diamati secara langsung. Apa saja organ reproduksi luar yang terdapat pada laki-laki? Organ reproduksi luar yang terdapat pada laki-laki terdiri dari dua, yaitu satu penis dan yang kedua skrotum. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulup. Kulup inilah yang dipotong saat seorang dihitan. Nah, organ reproduksi luar yang kedua itu adalah skrotum. Tampak dari luar yang isinya adalah sepasang testis. Skrotum berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Organ reproduksi dalam adalah organ reproduksi yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Apa saja ya organ reproduksi dalam pada laki-laki? Organ reproduksi dalam pada pria terdiri dari tiga. Yang pertama, testis. Yang kedua, saluran reproduksi. Dan yang ketiga, kelenjar reproduksi. Testis berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Testis merupakan organ reproduksi dalam pertama yang berbentuk bulat telur, berjumlah 2 buah, dan terdapat dalam skrotum. Saat usia antara 13 atau 14 tahun, testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Sperma merupakan sel tunggal yang hanya mempunyai ekor dan kepala. Sperma juga merupakan sel kelamin bagi laki-laki, sedangkan hormon testosteron itu merupakan senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki. Sementara hormon testosteron ini berfungsi untuk mengatur perkembangan dan fungsi alat kelamin laki-laki dan mengatur perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder seperti membesarnya jakun, tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, meningkatnya aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar dalam kulit seperti jerawat, suara yang lebih besar, kemudian otot yang lebih kuat, serta dada yang lebih bidang. Nah, pada masa inilah kamu berada pada masa pubertas. Artinya, masa ketika seorang anak mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai perubahan fisik dan psikisnya. Organ reproduksi dalam yang kedua yaitu saluran reproduksi. Saluran reproduksi ini terdiri dari tiga. Yang pertama ada epididymis, ada vas deferens, dan yang ketiga uretra.
Saluran reproduksi yang pertama yaitu epididymis. Epididymis itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Sperma yang dihasilkan di dalam testis akan keluar melalui epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya, yaitu saluran vas deferens. Nah, kalau penuh akan dikeluarkan, pengeluarannya akan dikeluarkan lewat mimpi basah. Untuk saluran reproduksi yang kedua yaitu vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Saluran reproduksi yang ketiga adalah uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Nah, di uretra ini tempat saluran keluar urin dan sperma. Proses keluarnya sperma dikenal dengan istilah ejakulasi. Untuk organ reproduksi dalam yang ketiga yaitu kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi ini berfungsi memproduksi getah ataupun cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi cairan mani atau semen. Untuk kelenjar reproduksi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Vesicula seminalis, 2. Kelenjar prostat, dan yang ketiga kelenjar Cooper. Vesicula seminalis yang letaknya di belakang kantung kemih menghasilkan zat yang bersifat basa alkali, fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Untuk kelenjar reproduksi yang kedua yaitu kelenjar prostat, ini berada di bawah kelenjar vesicula seminalis. Fungsinya menghasilkan cairan keputih-putihan, sedikit asam, kemudian memiliki beberapa enzim dan seminal plasmin sebagai antibiotik. Nah, untuk kelenjar reproduksi yang terakhir yaitu kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini fungsinya menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa yang fungsinya untuk melindungi sperma dari sifat asam urin yang tersisa pada uretra, serta melapisi uretra sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Nah, sperma yang dihasilkan di testis akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi sehingga berbentuk suatu suspensi atau campuran air dan zat padat yang disebut semen atau cairan mani. Semen inilah yang dikeluarkan melalui uretra. Pada umumnya, volume semen yang dikeluarkan sebesar 2,5 sampai 5 ml. Dalam tiap 1 ml, semen terkandung 50 sampai 150 juta sel sperma. Dari jutaan sel sperma tersebut, hanya 1 sel sperma yang akan berhasil membuahi sel telur. Demikianlah materi dari organ reproduksi pada pria. Selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya organ reproduksi pada wanita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.